Ikat dengan rantai-rantai Ikat. Tadi berdenyut. Tadi sebelum berdoa terasa sakit denyut. Sekarang Waktu berdoa kita nggak ada lagi pijit, nggak ada lagi. Oke, puji Tuhan. Ya, tentang perlengkapan rohani. Nah, karena Ibu mengalami serangan kuasa kegelapan, jadi harus tahu ini. Ya mungkin pernah baca, tapi saya yakin setiap hamba Tuhan akan ada penyingkapan yang baru, gitu ya. Oke, saya akan bacakan. Oke. Oke, sudah ketemu, Bu. Ini saya bacakan aja biar cepat ya. Judulnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini yang pertama ya, kita perlu tahu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita ini sumbernya adalah Tuhan sendiri. Oke. Nah, terus di dalam kekuatan kuasanya, karena kekuatan ini bisa berbicara tentang kekuatan firman, kekuatan kasihnya. Nah, di sini dikatakan dalam kekuatan kuasanya. Nah, kita ada dalam perlindungan kuasanya. Nah, ini terus ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan, artinya gini. Kalau Tuhan katakan kenakan, itu artinya berarti Tuhan sudah sediakan. Amin, Bu. Jadi Tuhan sudah sediakan, tinggal kita memakai atau mengenakan. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini perlu kita perhatikan. Iblis menyerang, senjata yang paling ampuh adalah tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Jadi dia tahu kalau orang beriman kepada Yesus, ini setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Yang di Markus 16. Ya kan? Jadi kalau berhadapan langsung, ini otomatis iblis ini sebenarnya takut gitu. Tahu dia bisa ngusir. Nah, makanya senjata yang dipakai apa? Tipu muslihat. Oke, harus tahu ya, tipu muslihat. Tipu muslihat ini penipuan atau gini. Jadi pakai muslihat atau tipuan atau triknya setan. Kita harus tahu itu. Nah, itu ya. Banyak, jadi triknya setan seperti apa? Kita harus pahami itu. Triknya. Jadi sebenarnya kita ini bisa menghadapi secara langsung gitu. Dan kita sebenarnya mampu. Tetapi seakan-akan kita tidak mampu, seakan-akan kayak percuma saya berdoa. Ya kan? Selama ini sudah berdoa sungguh-sungguh, penyakit nggak kabur-kabur ini, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu kalau kita kemakan tipu muslihat iblis itu. Terus kita bisa ngomong bahwa semua yang kulakukan sia-sia. Pernah Ibu berpikiran seperti itu? Sia-sia ini semua. Ya kan? Nah, apalagi gini, nanti sudah muncul pikiran ini. Sudah muncul pikiran, lebih baik mati saja. Percuma untuk apa aku hidup. Nah, kalau Ibu sempat pikiran seperti ini suara iblis. Nggak pernah, puji Tuhan. Biasanya kalau orang sudah sakit parah, ini masuk ini pikiran kayak gini. Gitu ya. Jadi kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat
bertahan. Kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Nah, ayat 12 ini Bu, perhatikan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau ngelawannya itu manusia itu gampang Bu. Kelihatan kita pukul aja. Kalau nggak berani ya kita pasang perangkap aja ya kan. Lawan dari belakang. Nah, itu. Tetapi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, terus melawan roh-roh jahat di udara. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa sih yang menjadi lawan kita? Nah, ini penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu udara. Itu ya. Nah, mereka lebih berpengalaman karena umurnya sudah ribuan tahun. Nah, kita ini masih baru berapa tahun. Nah, jadi soal firman dia juga tahu. Makanya supaya kita aman, kita selamat, dan kita menang, dipastikan menang, ini harus memakai perlengkapan senjata Allah. Ya, harus supaya kita dapat bertahan. Nah, ini senjatanya apa saja? Nah, ini ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Nah, jadi kalau kita tahu kita ini diserang, jangan ngomong Tuhan itu baik, Tuhan izinkan semuanya terjadi. Ya memang semuanya terjadi, Tuhan itu baik, tapi kalau ini setan yang nyerang, jelas-jelas setan yang nyerang, kita harus bangkit, kita harus berani melawan. Itu ya, jangan biarkan. Ya, kita nggak bisa biarkan iblis ini semena-mena menginjak-injak kita, gitu ya. Kita harus melawan. Memang ini sesuai Alkitab, ya kan? Nah, ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini sekarang perlengkapannya ini, Bu. Jadi berdirilah tegap seperti tentara yang selalu siap dalam pertempuran. Ya, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Oke, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Oke ya, berikat pinggang kebenaran. Jadi ikat pinggang ini kan nggak pernah lepas. Kalau lepas celananya melorot nanti. Bisa lepas. Nah, makanya ikat pinggang ini jangan sampai lepas. Namanya berikat pinggang kebenaran. Kalau kebenaran sampai lepas dari kita, ya kita nggak mungkin menang gitu. Oke. Dan berbaju sirah kan keadilan. Ini pakai baju sirah. Baju sirah ini baju rompi seperti anti peluru, ada panah masuk, kita nggak mempan gitu ya. Nah, terus ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kenapa perlawanannya kok harus memberitakan Injil? Ya kan, perlawanan kok memberitakan Injil, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini sesuai di Wahyu 12 ya kalau tidak salah, yang berkata gini, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, ya kan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Jadi melalui kesaksian, melalui pemberitaan Injil, ini kuasanya dihancurkan, iblisnya dikalahkan. Amin. Nah, ini dengan memberitakan Injil, artinya kita ini selalu mengucap firman, gitu ya. Oke, terus
ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Perisai iman itu artinya gini, iblis ini bisa menyerang bukan cuma langsung ke fisiknya seperti santet, tenung, teluh gitu ya, tetapi menyerang yang paling bahaya di pikiran ini, nembak langsung, ya kan? Itu makanya kita harus punya perisai iman untuk nangkisnya. Nah, untuk nangkal semuanya, ya. Nah ini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi yang pertama diserang ini biasanya pikiran dulu, pikiran nanti terus hati. Kalau hatinya ini sudah ngedrop, sudah nggak punya semangat lagi, kekuatan kita melemah. Di situ iblis gampang untuk membuat kita ini benar-benar tidak berdaya, karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oke ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kalau kita masih dicuri, masih kita cari, kita harus kalahkan. Nah jangan sampai nunggu dibunuh gitu. Nah ini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan. Dengan perisai itu dapat memadamkan panah api dari si jahat. Ngerti maksudnya ya? Jadi panah apinya, namanya panah api ini sesuatu yang panas itu. Cep, ada gosip, dengar telinga kita, ada gosip, ada orang olok-olok, itu kan panas banget itu kalau didengarkan. Tetapi dengan perisai iman kita dapat memadamkan itu, padam, kita bisa mengalahkan, gitu ya. Nah ini, kita dapat memadamkan panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, kenakan ketopong keselamatan, itu artinya yang melindungi kepala kita. Helm perang itu yang bisa melindungi kepala kita, melindungi pikiran kita, itu ya. Nah ini ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu pedang roh? Pedang roh apa, Bu? Bukan. Pedang roh. Pedang roh itu firman. Jadi kita harus terbiasa menggunakan firman di mulut kita. Nah, kita lihat Tuhan Yesus ketika dicobai, ini selalu berkata, ada tertulis. Itu artinya menggunakan pedang roh itu. Menggunakan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau iblis berkata, kamu tidak mungkin sembuh, kamu nggak akan sehat lagi, kamu ini terkutuk. Iblisnya kan ngomongnya kayak gitu yang jelek-jelek ya kan. Tapi kita pakai firman Tuhan. Nah kita katakan bahwa ini barang siapa menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 12. Ya. Barang siapa menerima diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang terkutuk. Kita bukan orang yang dikuasai setan lagi. Itu kita adalah anak-anak terang. Amin. Rencana si jahat. Ubah Tuhan. Ya. Menjadi berkat bagi kita. Amin. Ya, jadi Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, itu ya. Oke, terus kita lanjutkan. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Ya, berdoa dengan tidak putus-putusnya, artinya tidak putus asa, tidak gampang berhenti. Ya, tidak gampang menyerah. Nah, itu artinya. Ya, jadi supaya sampai kita benar-benar mencapai kemenangan itu. Amin, Bu. Oke ya. Nah, kita lihat sekarang ayat yang melindungi kita. Ya. Kita cari dulu karena ini bukan tidak dipersiapkan ya. Nah, ini coba kita baca Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat 17, satu ayat saja. Sudah ketemu, Bu? Oke, ya. Engkau tidak akan berhasil. Ya. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Terus? Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, ini harus kita yakini, ini harus kita imani, tidak akan berhasil. Setiap senjata, apapun itu bentuk senjatanya. Oke? Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ya, walaupun itu namanya santet, teluh, pakai apa tadi? Kemarin itu begu ganjang. Pakai begu ganjang pun enggak akan mempan. Amin. Nah, ini. Jadi setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Artinya siapapun. Nah, ini makanya jangan kalah sama lagu anak-anak sekolah minggu, Bu. Ya kan? Lagu sekolah minggu yang aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, oke ya. Jadi kalau Tuhan menjadi panglima kita dan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Enggak ada yang maksudnya bisa menandingi kita. Enggak ada. Amin. Itu ya. Terus coba lagi. Ada lagi tentang mantra-mantra tidak akan mempan. Ya. Nah, ini baca, Bu, ini bilangan 23 ayatnya yang 23 juga. Bilangan 23 ayat 23 ya. Oke, saya bacakan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Oke, kita harus tahu itu. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin, Bu. Nah, seharusnya sebagai orang percaya ini terjadi dalam hidup kita. Ya. Mantra tidak akan mempan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Siapa Yakub? Yakub adalah Israel. Nah, siapakah Israel? Israel adalah anak-anak Tuhan. Ya.
Maksudnya Israel secara rohani. Kita ini anak-anak yang dipilih Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan. Ya. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Jadi tidak ada mantra ataupun tenungan yang mempan terhadap kita orang-orang percaya. Ini bukan kesombongan ya, tapi ini iman, ini keyakinan kita. Jadi apa yang kita yakini, kita imani, itulah yang akan terjadi. Itu ya. Jadi kalau kita perkatakan firman-firman seperti ini Bu, nanti ini benar-benar akan terjadi. Gitu ya. Kita katakan tidak ada mantra yang mempan terhadap aku, terhadap keluargaku, katakan seperti itu. Nah, ya, nanti dengan perkataan firman ini, inilah yang akan menjadi pagar dan tembok api di sekeliling kita. Yang namanya tembok firman. Ya. Dan juga disebut pedang roh. Pedang roh ini firman Tuhan yang kita ucapkan. Nah, ini akan menjadi satu kuasa yang besar. Oke. Nah, ini jadi kita praktekkan bagaimana cara menggunakan pedang roh itu, yaitu firman Tuhan. Terus kita juga praktekkan bagaimana harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa yang efektif, yang langsung ke sasaran. Oke ya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Coba semuanya ya, kita doa, praktekkan ini. Praktekkan bagaimana firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu benar adanya. Amin. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi katakan, hatiku percaya, lebih sungguh aku percaya. Hatiku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dalam nama Yesus, cabut dalam nama Yesus, tarik keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, buang dalam nama Yesus, tarik dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Syikir dalam syikir. 1, 2, 3 dalam nama Yesus, tarik keluar dalam nama Yesus, tarik dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, terbuang dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Oke, segala bentuk kuasa sakit penyakit saat ini kami perintahkan keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar. Tidak ada satu kuasa manapun yang tahan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Dan hanya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala kuasa yang di langit, di atas bumi dan di bawah bumi dalam nama Yesus. Amin. Ginjalnya bengkak. Oh, ginjalnya bengkak, Pak. Berhenti minum tua ya, Pak. Kurangi, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau yang pinggang sakit ini jelas karena minum bengkak di ginjalnya, di bagian ini belakang ini. Nah,
Terus juga di tulangnya itu ada yang memar. Nah, cuma kalau untuk roh-roh yang lain ini ada rohnya Pak yang ikut di punggung ini Pak. Nah, cuma ini kan keturunan juga gitu yang pernah ngikuti. Oke. Ya kita doakan aja dulu. Kita jadi masing-masing berdoa, permintaannya apa atau kerinduannya apa atau sedang mengalami apa. Nah, ini berdoa masing-masing. Oke, saya akan doakan. Jadi yang sakit juga langsung aja secara pribadi doa kesembuhan ya. Jadi kita tahu kuasa Tuhan itu bekerja secara ajaib, secara langsung. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Nah, yang mengalami pergumulan Tuhan juga sanggup selesaikan, berikan damai sejahtera, memberikan keringanan ya. Oke. Oke, semuanya mengangkat tangan. Angkat tangan di hadapan Tuhan ya. Kalau yang sakit langsung aja, yang sakit mana tumpang tangan sendiri. Oke, syikiralalamaralamah syikiralalalala. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau adalah sumber kekuatan dan hikmat. Engkau adalah sumber mujizat dan kuasa. Ya Bapa, kami mohon pengurapan kuasa-Mu. Saat ini surga terbuka di dalam nama Yesus. Dan kuasa-Mu akan mengalir penuh atas kami dalam nama Yesus. Jamah setiap kami, jamah dan urapi. Aliran kesembuhan, aliran pemulihan terjadi setiap kami dalam nama Yesus. Dan setiap hati yang terluka, Tuhan sembuhkan. Yang punya kepahitan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terus mengalir kuasa Tuhan dari surga, mengalir kuasa-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus semua masing-masing pribadi berdoa sungguh-sungguh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan adapun yang tidak berkenan di hati kami Tuhan, yang di pikiran kami, Tuhan membuang dari hidup kami di dalam nama Yesus. Setiap ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati kami, Tuhan cabut dan lepaskan dari hati kami di dalam nama Yesus. Dan memberikan kelegaan, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Alirkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah kami tanpa beban untuk masuk semakin dalam, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang sakit kepala, yang memiliki gangguan tidur, tidak bisa tidur saat ini, Tuhan jamah, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja secara ajaib dalam nama Yesus, mengalir kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Terus Tuhan memberikan kelepasan, memberikan damai sejahtera dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan campur tangan, Tuhan urapi tangan-tangan kami. Tuhan buka jalan, buka pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, yang keluarganya saat ini mengalami masalah, ya hubungan yang tidak sehat di antara mereka, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan penuhkan dengan kasih kuasa Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu bekerja saat ini, dan kami terima mujizat-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima pemulihan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin Yesus.